sekolah minggu ya Mbak Puri Iya ya. Mbak, kita udah cantik, udah ganteng, udah mandi. Iya betul, kita siap untuk sekolah minggu. Anak-anaknya di rumah siap sekolah minggu enggak? Ini Mbak Dewi tanya dulu. Siapa yang di sini sudah siap sekolah minggu? Angkat tangannya. Saya. Wah semua udah siap beribadah ini ternyata ini. Wow. Nah kayak hari ini kok Mbak Dewi rasanya sukacita banget gitu loh. Mbak Puri juga kayak sukacita. Oh iya sukacita. Tapi kita sebelum kita mau lebih bersukacita lagi, kita mau berdoa dulu buat mulai ibadah kita ya Mbak Pur. Iya. Ya Mbak Puri boleh berdoa. Ya mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Bapak. Sebentar kami akan mulai ibadah, kiranya Engkau berkati dari awal pertengahan ibadah ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi-pagi itu enaknya mandi, sarapan, terus olahraga. Bener dah? Betul Mbak. Bener. Yuk berarti kita pagi ini juga harus berolahraga Mbak. Nah, Tadi setuju kan- Mbak. Tadi kan Mbak Dewi bilangnya sukacita ya? Iya. Sukacita toh. Kita itu harus sukacita di mana-mana, oke? Sekarang kita mau pujikan apa? Di sini Senang, di sana sana senang. Ya semuanya bangkit berdiri. Dimanapun kita berada, kita harus senang sukacita. Di sini senang, di sana senang, muter Di mana-mana hatiku senang. lompat, Sini senang, Lagi. di sana senang. muter, Di mana-mana hatiku senang. kakinya. Hati dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, minggu digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, goyang-goyang, putar badan. Lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana Hatiku senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, minggu digoyang-goyang, putar badan. kaki. Hentak-hentak, tangan dilambai-lambai, minggu digoyang-goyang, putar badan. Semangat Mbak Pur. Oke Mbak Dewi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di Sini senang, sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, minggu digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, minggu digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, minggu digoyang-goyang, putar badan. Kaki hentak-hentak, tangan dilambai-lambai, minggu digoyang-goyang, putar badan. Hentak-hentak, tangan dilambai-lambai, digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, minggu digoyang-goyang, putar badan. Mbak Puri udah capek? Masih semangat nih Mbak. Masih semangat? Mbak Dewi sudah capek? Karena mungkin faktor usia, jadi capek. Tapi Mbak Dewi yakin yang di rumah adik-adik semua masih bersemangat. Kita masih bersukacita. Kita mau tanya teman-teman di sebelah kita, ih kenapa sih kamu kok sukacita gitu ya? Tanya Mbak Puri ya, kenapa Mbak Puri sukacita? Karena Mbak Puri diberkati sama Tuhan. Berkati sama Tuhan. Mbak Dewi juga bersukacita karena Mbak Dewi punya Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Tuhan Yesus. Yuk Yesus. kita mau nyanyikan lagu Saya Bergirang. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu
tadi lagunya, siang malam harus Bayang. harus ketemu Tuhan Yesus. Nah, yuk pagi hari ini kita mau dengar cerita. Kali ini ceritanya apa ya? Mbak Di penasaran nih Mbak Puri ya? Apa ya Mbak? Mbak Puri juga penasaran nih. Gak penasaran? Kalau gitu kita harus siapkan hati dulu ya. Kita harus siapkan hati, kita mau dengerin cerita sama-sama. Yuk kita mau pujikan hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus
kasih ketika kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan, yang begitu mengasihi kami, yang selalu ada untuk kami dan terus menjagai kami. Seperti hari ini Tuhan Yesus, Tuhan kumpulkan anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk kami boleh beribadah pagi hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan Yesus, biarlah rema apa yang Tuhan mau sampaikan setiap kami Tuhan boleh tertanam di setiap hati kami, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami selalu dan selalu Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan Yesus dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi hari ini hari Minggu. Saatnya tadi kalau sudah kalian memuji Tuhan bersama Mbak Dewi sampai ngos-ngosan. Sekarang saatnya kalian duduk diam, kita mau dengerin firman Tuhan. Karena ibadah kita nggak akan komplit kalau nggak dengerin firman Tuhan. Nah, sebelumnya Mbak Yani mau cek dulu. Ada sukacita, 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 sukacita. Nah, Mbak Yani yakin dan percaya semuanya yang ada di rumah adik-adik sukacitanya full, penuh, meluap-luap. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Mbak Yani mau ajak adik-adik untuk melihat video dulu. Perhatikan sungguh-sungguh, duduk manis biar mudeng nanti ceritanya gimana. Oke? Silahkan simak dulu videonya. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Mbak Yani yakin kalian nggak asing dengan ceritanya tadi, ya toh? Ceritanya tentang apa? Daud melawan Goliat. Daud itu yang gede, oh bukan ya. Daud itu yang kecil, mungil, sedangkan Goliat itu badannya jauh lebih besar. Mbak Yani tahu kalian hafal semua ceritanya, bahkan sudah ngelotok. Kitabnya juga kalian pasti tahu di mana. Tadi di mana? Yo, di Samuel. Oke, sekarang yang Mbak Yani mau tanya.
Kalau Mbak Yani tanya ke kalian, semuanya siapa yang di sini pengen seperti Daud? Pasti semuanya angkat tangan, saya Mbak. Buanter-buanteran mesti. Tetapi Mbak Yani yakin tidak mudah untuk menjadi sama seperti Daud yang menang melawan Goliat. Enggak Mbak, aku enggak punya Goliat. Tunggu dulu sebentar. Mbak Yani mau tanya dulu, siapa yang mulai sekarang atau saat ini sudah mulai bosen yang namanya belajar di rumah? Belajar daring, belajar online. Ayo semua angkat tangan, Mbak Yani merem wes. Mesti semuanya di rumah angkat tangan. Mbak Yani yakin, termasuk guru-guru sekolah minggu kalian yang masih sekolah itu masih udah rasanya belajar di rumah, belajar online wis meh setahun. Bosen aku Mbak. Atau mungkin saat ini kalian ada yang sudah mulai bosen yang namanya ibadah online. Setiap kali disuruh ibunya, ayo hari Minggu saatnya ibadah. Males Bu, wong ibadahnya online, enggak bisa ketemu gurunya langsung. Cuma bisa lihat di HP atau di TV, nggak bisa ketemu teman-teman, aku udah bosen, jenuh. Nah, itu Goliat-Goliat yang saat ini kita hadapi bersama-sama. Atau mungkin saat ini ada juga yang sedang menghadapi yang namanya sakit yang tidak kunjung sembuh. Nah, Goliat-Goliat itu pasti bisa kita kalahkan. Pasti bisa kita bunuh bersama-sama, sama seperti tadi Daud mengalahkan Goliat. Kuncinya apa? Ayo. Kita mau belajar bagaimana Daud itu bisa mengalahkan raksasa Goliat. Daud, meskipun dia kecil, dia nggak pernah takut. Meskipun Daud itu bukan seorang prajurit yang terlatih di medan perang, meskipun Daud itu hanya seorang gembala domba, domba yang digembalakannya pun sedikit, hanya 3 ekor, 2-3 ekor dan itu pun milik ayahnya. Tetapi saat Daud melihat Goliat, Daud gak pernah takut sama sekali. Dan Daud juga merasa yakin dan percaya sungguh kalau Daud itu pasti menang melawan Goliat. Meskipun kalian tadi pasti lihat bagaimana kakaknya juga mengolok-olok Daud. Kamu mesti gak bisa menang. Bahkan Goliat yang ada di hadapannya yang gagah besar, dia meremehkan Daud yang kecil. Rarane kowe menang melawan aku. Tetapi kita bisa lihat bersama, kita bisa lihat cerita ini bahwa Daud menang melawan Goliat hanya dengan batu kali, bukan dengan pedang, bukan dengan peralatan yang luar biasa, tetapi hanya dengan batu kali. Kenapa? Karena Daud percaya bahwa bersama dengan Tuhan dia pasti menang melawan Goliat. Kita mau buka ayatnya yuk bareng-bareng di Filipi 3. Kita mau buka ayatnya. Maaf, bukan Filipi 4. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Yuk yang di rumah buka Alkitabnya. Siapkan Alkitab dibuka bersama-sama di Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Yuk kita mau baca bareng-bareng. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Daud percaya bahwa Tuhan yang memberi kekuatan, makanya Daud bisa menang melawan Goliat yang besar. Kita semua di sini juga sama. Goliat-Goliat yang saat ini kita hadapi bersama-sama, rasa jenuh sekolah, rasa jenuh belajar online, mungkin sakitmu yang tidak kunjung sembuh, kita semua bisa menang melawannya. Karena Tuhan Yesus kita yang memberi kekuatan dan kemenangan kepada kita. Amin. Amin. Yuk kita mau bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Biar Tuhan hadir selalu dalam hati kita, memberi kekuatan dan memberi sukacita kepada setiap kita. Kita mau bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa. Sama seperti Tuhan yang menolong Daud. Dan kami yakin Engkau Tuhan yang sama, Tuhan yang sanggup menolong kami, memberi kekuatan kepada setiap kami. Sehingga saat kami lemah, saat kami merasa bosan, kami bisa mengalahkan rasa bosan kami. Kami bisa mengalahkan rasa malas kami, sehingga kami menjadi pemenang Tuhan. Mari Bapak, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami, memberi sukacita, memberi damai sejahtera, memberi pertolongan, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan. Kami mengalahkan Goliat-Goliat yang saat ini menghadang kami. Bersama dengan Tuhan kami bisa, bersama dengan Tuhan kami mengalahkannya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biarlah rasa cinta kami akan Engkau semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Membuat kami semakin yakin. Membuat iman kami semakin bertumbuh. Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini hidup kami, ini masa depan kami mau serahkan hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai. Sukacita menjadi penuh sukacita. Kamu tambah sukacita, Mbak? Sukacita banget, Mbak. Nah, minggu depan kita harus ketemu lagi. Yeah. Harus dengan sukacita yang penuh lagi di dalam Tuhan Yesus. Besok kita ketemunya di mana, Mbak? Di YouTube channel. Di YouTube channelnya GBI Bukit Hermon. Hermon. Jamnya jam 9 pagi. Kalau mau gak sih ibadahnya enggak apa-apa. Kalau mau telat ya enggak apa-apa. Mbak Dewi maafin. Tapi jangan lupa beribadah, oke? Sampai ketemu lagi minggu depan. Sama Mbak Pri juga, dadah. Dadah. Dadah, Dadah semuanya.